Halo teman-teman, kenalin aku Azaria Haikal dan teman saya Doni Indra akan menjelaskan tentang krip. Nah, apa itu krip? Krip adalah suatu kejadian ketika logam atau paduan logam yang diberi beban konstan yang bisa menyebabkan deformasi plastis yang progresif seiring berjalannya waktu. Walaupun beban per luas penampang, yaitu ini kalau di SMA mungkin namanya tekanan, tapi di sini kita bakal nyebut itu sebagai tegangan. Walaupun tegangannya tersebut di bawah kekuatan yieldnya. Nah, kegagalan grip ini termasuk kegagalan lelah atau fatigue failure. Nah, mari kita bahas sedikit tentang arti-arti dari yang mungkin kalian belum tahu. Yang pertama adalah deformasi plastis. Ini adalah deformasi ketika beban itu dilepas, material tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Contoh, misal kalian mainin karet nih. Awalnya mungkin bisa kembali, tapi ketika kalian mainin terus, dia bisa terdeformasi plastis, yaitu molor. Kok bisa molor? Karena biasanya di karet itu kalian menariknya di atas kekuatan yield. Jadi apa itu kekuatan yield? Kekuatan yield adalah tegangan atau thrust, yaitu beban perluas penampang ini tadi, maksimal yang mampu ditahan oleh material sebelum terdeformasi plastis. Nah, mungkin kalian akan anggap ini aneh. Kan tadi dibilangin di bawah kekuatan yield, mestinya nggak terdeformasi plastis dong. Iya, benar. Tapi juga ada keterangan nih di sini. Creep itu termasuk kegagalan lelah atau fatigue failure. Apa itu kegagalan lelah? Kegagalan lelah adalah kegagalan yang disebabkan oleh waktu sebenarnya. Contoh lah, gampang. Kalian ada pacar nih. Pacar kalian itu mungkin nggak perhatian. Kan tetap aja sama pacar kalian sayang. Tapi sering waktu, kalian capek kan? Sehingga putus. Padahal mungkin kurang perhatian itu masih di bawah kekuatan yieldnya atau yield strength-nya. Mungkin yield strength kalian selingkuh gitu mungkin. Tapi kok bisa putus dah? Itu kan kalian capek. Nah, material juga seperti itu. Terus kalau singkatnya, krip adalah suatu tes deformasi plastis yang bergantung oleh waktu pada beban konstan. Kenapa krip ini penting? Tes krip ini penting karena beberapa material harus dioperasikan pada temperatur yang tinggi seperti turbin di pesawat. Misal kalau nggak ada tes ini, bisa aja nanti pada saat udah melayang nih, tapi udah lelah, ya jadinya pesawatnya jatuh, ya kayak gitulah. Lalu biasanya terjadi di temperatur yang tinggi atau yang biasa disebut thermal creep, namun bisa aja terjadi di temperatur ruangan seperti timah atau kaca, namun lebih lama. Oke, terus bagaimana creep bisa terjadi? Tadi kan itu bahasa ringannya ya. Ini lebih pro-nya. Biasanya creep terjadi ketika ada ruang kosong di material berpindah menuju batas butir yang orientasinya tegak lurus terhadap arah gaya. Apa itu orientasi, apa itu batas butir? Oke, nanti. Lalu untuk temperaturnya itu 40% temperatur titik leleh atau melting point. Jadi jika temperatur atau suhu yang dihasilkan oleh material tersebut 0,4 tm, creep biasanya terjadi. Mekanisme creep yang kami bahas cuma ada 3, yaitu diffusion, grain boundary, sama dislocation. Sebenarnya ada banyak, namun kami hanya akan bahas 3. Yang pertama, diffusion. Diffusion creep adalah deformasi padatan kristal yang terjadi karena difusi vakansi. Jadi ada ruangan di situ melalui isi kristal.
diffusion grip ini lebih sensitif terhadap temperatur dibanding mekanisme yang lain seperti tadi. Kenapa lebih sensitif? Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi ini atom-atomnya nih, dia bergerak ke tempat yang kosong. Kayak gitu. Oke. Yang kedua, Glenn boundary sliding. Apa itu Glenn boundary? Kalau dari judulnya dan keadaan animasi ini pasti kalian tahu. Glenn boundary itu ya segini. Jadi dalam material itu gampangnya ada kumpulan-kumpulan atom yang menjadi satu dan dia itu orientasinya beda-beda. Nah, jadi Glenn boundary sliding adalah mekanisme deformasi material di mana batas butir atau Glenn boundary sliding, jadi dia terpeleset satu sama lainnya. Biasanya terjadi di material polikristalin. Lalu juga ada dislocation climb. Oke. Nah, ini akan naik. Jadi kalau kalian melihat dari judul climb dislocation, kan bisa tahu dislokasi itu apa. Nah, ini kayak ulat gini. Jadi kayak kumpulan-kumpulan itu, kumpulan-kumpulan atom yang dia glide, terus climb, itu adalah dislokasi. Nah, temperatur tinggi memungkinkan dislokasi akan naik. Nah, dalam pengertian, atom bergerak ke atau dari dislokasi dengan difusi yang menyebabkan dislokasi bergerak ke arah tegak lurus dengan bidang selip. Seperti yang tadi, kenapa dislokasi bisa kenapa Glenn boundary, kenapa krip bisa terjadi tegak lurus dengan bidang selip. Bidang selipnya itu yang tadi, dia tegak lurus dengan arah gaya. Oke, next. Terus kita script. Oke, baik. Yang dites itu biasanya tensile bar. Apa itu tensile bar? Tensile tarik, bar batang. Jadi batang tarik. Gampangnya dia itu silinder. Ya dari metal, terus dia itu tujuannya emang ditarik. Bebannya konstan seperti di definisi tadi. Lalu tegangan. Jadi delta L dibagi L diplot menurut waktu. Tes ini biasanya berakhir dengan rupture. Rupture itu adalah kegagalan krip. Jadi kegagalan krip disebut dengan rupture. Nah, ada tes krip. Dari grafik ini bisa kalian lihat tes awal dia langsung elastik, tes langsung naik strainnya. Karena apa ya? Kayak kalian mainin karet, kan karet kasih beban, kan langsung melat tuh, langsung ada elongasinya, ada strainnya, ada regangannya. Itu yang namanya elastic strain, di mana masih elastik. Ketika beban dilepas dia masih bisa balik di situ. Gampangnya itu ketika rumus F sama dengan Kx berlaku. Terus lalu grip baru dimulai di situ. Pertama kita di first stage. Laju grip ini berkurang seiring waktu. Bisa kalian lihat laju grip. Jadi strain ini grip rate delta E dibagi delta T itu berkurang. Ini dibagi delta T apa? Gradiennya berkurang. Awalnya curam, landai. Nah, sampai suatu ketika dia masuk di steady state, di second state, steady. Jadi dia pertambahannya udah konstan sampai suatu ketika. Nah, ini yang bahaya nih, third state nih. Ketika dia third state, dia lajunya bertambah seiring waktu. Gradiennya bertambah, tambah, akhirnya patah. Yang disebut tadi oleh rupture. Oke, jadi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan Doni. Sekarang saya, Doni, akan membahas selanjutnya. Sekarang efek stres dan temperatur. Semakin tinggi stres dan temperatur, instantaneous strain meningkat, laju steady state creep meningkat, dan rupture time berkurang. Bisa dilihat di grafik ini. Ini tuh sebenarnya kurang di sisi kirinya. Sisi sumbu Y ini harusnya strain ya, jadi strain terhadap time.
di sumbu Y-nya strain, sumbu X-nya time, dan laju steady state creep-nya itu yang ini, yang merah. Ada 3. Kenapa ini bisa terjadi? Semakin tinggi temperatur, atom akan bergerak lebih cepat, dislokasi lebih mudah bergerak, dan vakansi atau kekosongan akan bertambah. Misalnya seperti saat kamu menginjakkan kaki tanpa alas kaki di tempat yang panas, maka kamu bukan berjalan lagi, tapi kamu pasti akan loncat-loncat. Nah, atom juga seperti itu. Lalu, tegangan juga berpengaruh karena semakin tinggi tegangan, maka regangan juga akan meningkat pula. Regangan itu strain ya, seperti rumus epsilon sama dengan E kali sigma. Nah, jadi itu berhubungan strain dan tegangan atau stres. Lalu kenapa laju steady state juga meningkat? Bayangkan kamu lagi tarik tambang, lalu kamu udah lelah nahan, dan dengan gaya yang lebih besar, maka kamu akan lebih cepat kalah. Selanjutnya ada stress rupture. Ketika material mengalami creep dan patah, maka patahan atau fracture tersebut disebut dengan stress rupture. Nah, ada 2 jenis material yang mengalami stress rupture. Pertama, material ulet. Nah, material ulet mengalami necking dan ada banyak crack yang tidak memproduksi fracture akhir. Lalu, butir dekat permukaan fracture cenderung memanjang. Yang ketiga, kegagalan biasanya terjadi di laju creep tinggi, temperatur rendah, dan waktu rupture yang pendek. Lalu, pada material getas, stress rupture terjadi ketika necking material sedikit. Lalu, di dekat permukaan fracture, kegagalan biasanya terjadi karena void atau kekosongan di tengah-tengah 3 batas butir dan penyisipan void tambahan di batas butir yang disebabkan proses difusi. Lalu yang ketiga, laju creep rendah dan temperaturnya tinggi. Ini gambar dari struktur yang mengalami kegagalan creep. Bisa dilihat di gambar yang ini. Nah, yang hitam-hitam ini yaitu yang disebut void tadi atau kekosongan. Begitu juga di yang 4 gambar ini. Selanjutnya ada creep rate dan rupture time. Ini ada rumusnya. Creep rate atau laju rate sama dengan C kali sigma pangkat N kali E pangkat min QC per R kali T. Lalu ada rupture time atau TR sama dengan K dikali sigma pangkat M dikali E pangkat QR per R kali T. Nah, di sini R itu merupakan konstanta gas, terus T-nya temperatur dalam Kelvin, terus ada konstanta C seperti C, K, NM. Nah, itu tuh konstanta untuk material tertentu. Terus ada QC sama QR. QC itu energi aktivasi untuk creep, bisa dilihat ini C, dan QR itu energi aktivasi untuk rupture, nah, R-nya kan. Selanjutnya ada pemakaian data creep. Kurva stress rupture digunakan untuk memperkirakan umur suatu komponen yang menerima kombinasi tegangan dan temperatur. Lalu ada Larsen-Miller parameter, digunakan untuk melihat hubungan stres, temperatur, rupture time dalam satu kurva. Nah, Larsen-Miller parameter atau LM dinyatakan dengan ini rumusnya. LM sama dengan T per 1000 kali A plus B kali ln T. Nah, T di situ temperatur dalam Kelvin, T kecilnya waktu dalam jam, lalu A dan B itu konstanta untuk material. Selanjutnya, ini ada gambar dari kurva stress rupture yang sebelah kiri dan Larsen-Miller parameter yang sebelah kanan. Nah, di sini kelihatan kan kalau kurva stress rupture itu
ada kombinasi dari stres atau tegangan, terus temperatur, dan rupture life atau umur rupture-nya. Dan yang sebelah kanan ini Larsen Miller parameter untuk material khusus, yaitu ductile cast iron atau eh, baja cor ulet. Jadi di sini udah ada kosanta untuk material baja cor tersebut, yaitu A-nya 36 dan B-nya 0,78. Lalu bagaimana cara memakainya? Langsung saja ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Langsung saja. Desain ductile cast iron chain atau rantai untuk baja cor to operate in furnace used to fire ceramic bricks. Digunakan untuk memanaskan bata ya, batu bata. The chain will be used for 5 years at 60 Celsius with an applied load of 50,000 pounds. Nah, jadi umur rapture itu 5 tahun dan pada temperatur 600 derajat Celcius dan bebannya itu 5.000 pound. Nah, untuk ductile cast iron sendiri, Larsen Miller parameternya udah dikasih tahu ya, seperti yang di gambar sebelumnya ini. Nah, ini. Nah, jadi langsung masukin aja. T-nya itu yang T yang ini temperatur itu 600 derajat Celcius tadi ditambah ditambah 273 jadinya Kelvin, dan T yang kecil ini waktu yaitu 5 tahun tapi dalam jam, jadi dirubah dulu ke jam. Kalau dirubah bisa langsung masukin aja, jadi Larsen Miller parameter itu didapat segini 38,7. Nah, terus dari 38,7 ini kita dapat apanya sih? Nah, pakai yang gambar sebelumnya tadi, grafik sebelumnya, yaitu Larsen Miller parameter. Nah, di sini caranya gini. Jadi kan tadi 38,7, jadi kira-kira sekitar di sini ya. Nah, ini ditarik ke atas, berarti di titik ini, dan di titik ini ditarik ke kiri. Nah, jadi kira-kira kurang dari 2000, yaitu bisa di kira-kira 1800 lah ya. Nah, di sini dia ngambilnya 1800 atau kurang dari 1800. Lalu diasumsikan lagi faktor of safety-nya itu 2. Jadi tegangan yang diberi kepada rantai ini berarti yang 1800 tadi dibagi 2 yaitu 100 psi. Lalu the total cross sectional area yaitu area yang ini nih, yang ini, atau kalau diproyeksiin berarti lingkaran itu hanya mampu diberi beban atau menerima beban 5.000 pound. Lalu untuk mencari diameternya kita perlu mencari luas si cross sectional area-nya ini. Caranya itu rumusnya kan sigma sama dengan F per A. Nah, dirubah jadi A sama dengan F per sigma. Nah, F-nya itu 5.000 pound tadi dan sigmanya 900 psi tadi yang sudah diberi vektor safety yaitu 2 dan didapat hasilnya 5,56 inch kuadrat. Lalu kalau udah dapat A atau luas permukaan bisa dicari diameternya, yaitu ini luas, kan ini luas lingkaran ya, jadi eh, diameternya yaitu diameter kuadrat sama dengan 4 per pi kali A, dapat diameternya itu sendiri 1,88 inch. Lalu selanjutnya ini cara untuk meminimalisir creep.
bisa menggunakan material yang temperatur lerengnya tinggi, modulus elastisitas tinggi, dan butir yang besar. Lalu bisa juga material yang tahan terhadap grit, yaitu stainless steel, metal refractory, yaitu metal yang mengandung unsur-unsur seperti Nb, Mo, W, Ta. Lalu selanjutnya ada superalloy, yaitu logam yang berbasis Co atau Ni. Ya, sekian saja pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.